Motors ini berdiri di tahun 2021 awal atau Januari. Ketika saya bertemu dengan partner saya, seorang S3 di ITB dari dunia teknik elektro. Saya pun dengan background industri kendaraan listrik di Amerika yang namanya Tesla, kita mencoba menggabungkan dengan visi yang kurang lebih mirip gitu untuk menginspirasi builders di Indonesia, termasuk market-market di Indonesia untuk mulai menggunakan produk lokal, yaitu kendaraan listrik ini, karena kita percaya kita ini mampu gitu untuk bisa berkompetisi ataupun memegang peranan penting transisi market Indonesia ke kendaraan listrik. Jadi kita ketika memulai itu backgroundnya cukup simple. Bagaimana kendaraan listrik ini pemainnya ke depannya itu tidak hanya perusahaan-perusahaan luar saja, atau mungkin yang sekarang itu yang paling terbesar itu adalah Jepang, tapi kita ingin menunjukkan bahwa teman-teman talenta Indonesia itu mampu untuk membuat produk yang bisa bersaing dengan kendaraan atau perusahaan-perusahaan besar tersebut. Kami membuat model pertama yang namanya Atom Alpha di awal tahun kita berdiri, yang memakan waktu kurang lebih sekitar 7 bulan sampai R&D itu selesai dan memulai sistem produksi. Kami mulai penjualan di akhir bulan Juli atau Agustus, persiapan produksi sampai bulan November, dan November 2021 kita mulai delivery motor-motor ke para pembeli pertama hingga saat ini. Jadi kita di tahun ini akan bersiap-siap untuk mengerjakan model yang kedua yang akan lebih bisa menarget market yang lebih besar lagi, yaitu pengguna motor sehari-hari untuk pergi ke kantor atau mungkin bekerja. Sama menjadi model kami berikutnya. Iya, ada beberapa kiblat atau teknologi yang kami coba adaptasi dari perusahaan kendaraan listrik terbesar di dunia saat ini, yaitu Tesla. Contohnya itu beberapa seperti keyless, di mana motor Quest itu menggunakan kartu daripada mata kunci untuk mengoperasikan kendaraan. Kedua itu adalah akan fokus ke baterai, di mana kebetulan itu memang menjadi pengalaman saya dan juga partner teknologi saya yang memang kita punya pengalaman industri ataupun akademis, itu memang sangat fokus ke baterai. Jadi untuk motor kedua kami akan kami fokuskan ke jarak, berapa jauh yang bisa ditempuh oleh kendaraan Quest nanti. Jadi kita akan fokus untuk membuat motor dengan range yang sangat jauh gitu. Dan juga mungkin untuk yang ketiga itu pembedanya adalah kami itu sistemnya charging langsung, ngecas langsung ke motornya, dibandingkan yang lain-lain itu menggunakan sistem baterai yang bisa dilepas atau diganti kembali. Kenapa kita memilih ini? Selain karena itu yang memang Tesla lakukan, ada banyak hal-hal lain yang memang kenapa kita memilih teknologi cas langsung ke motornya. Salah satunya itu adalah keamanan dari baterai tersebut, karena voltasenya pun juga bukan voltase aman. Kalau sampai mungkin terkena air atau terkena mungkin kulit, itu juga tentunya nggak aman. Yang saya lihat di 2 tahun terakhir ini sejak saya memulai Quest Motor, memang pemainnya dan jumlah mungkin kebutuhan motor listrik semakin lama semakin diperlukan ya, apalagi melihat kebutuhan orang untuk menghemat dari sisi pengeluaran bensin yang semakin lama semakin mahal. Jadi saya percaya eksistensi akan selalu semakin besar ke depannya. Teman-teman juga banyak yang percaya bahwa ini akan menjadi masa depan otomotif di Indonesia. Jadi dari pemerintah termasuk Pak Presiden pun juga sangat mendorong percepatan sesuai dengan peraturan Presiden juga yang ingin melihat percepatan transisi orang-orang Indonesia ke arah transportasi yang lebih bebas emisi, atau dalam tanda kutip listrik dalam untuk konteks ini. Jadi memang dukungan
walaupun memang belum terlalu banyak terlihat untuk para pengguna kendaraan yang ingin membeli kendaraan listrik, kedepannya kita lihat akan semakin terasa gitu kebutuhannya, dan juga termasuk support dari pemerintahnya. Misalnya kalau mobil itu jadi bisa masuk ke ganjil genap, jadi ada beberapa mungkin peraturan-peraturan yang sudah mulai dirubah sedikit demi sedikit untuk mendukung orang-orang yang ingin mulai masuk ke kendaraan bebas emisi. Harapan saya dari Quest Motor sendiri, selain mungkin Questnya sendiri bisa menjadi perusahaan yang besar dan juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan brand-brand besar lainnya yang sudah bermain cukup lama, saya berharap teman-teman atau market Indonesia akan mau memberikan kepercayaan gitu kepada produk-produk lokal, walaupun ini memang terkesan baru, tapi kita harapin dengan kemampuan dan juga mungkin semangat kita untuk memberikan produk yang terbaik dan juga experience terbaik, kita harapin mungkin negara ini bisa memberikan kami kepercayaan untuk produksi, untuk menjual, juga untuk terus mengeluarkan produk-produk inovasi lainnya ke depannya. Dan tentunya kita akan fokus ke market Indonesia dulu sebagai mungkin pengguna awal, karena kami percaya dengan adanya kami di sini, di negara yang sama, kita bisa mendengar masukan, antusiasme, dan juga mungkin ide-ide improvement lainnya ke depannya supaya kami bisa membuat produk yang lebih baik lagi.